Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita sekarang berjumpa lagi di hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2021. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pekan ini kita sudah ganti tema loh. Kemarin kita berada pada tema tanaman. Nah, yang terakhir subtemanya tanaman umbi-umbian. Sekarang kita berada pada tema yang baru. Tema apa ya kira-kira? Nah, sekarang kita masuk pada tema kendaraan. Subtemanya kendaraan darat. Nah, anak-anak, pembelajaran pada hari ini hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022, Bunda Emma mau mengajak anak-anak bercerita. Anak-anak suka nggak ya kalau Bunda Emma bercerita? Nah, kali ini Bunda Emma mau bercerita mengajak anak-anak mengenal tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj merupakan kisah dan urutan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram atau Ka'bah menuju Masjidil Aqsa yaitu Baitul Maqdis, kemudian menuju ke Sidratil Muntaha. Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini merupakan sebuah perjalanan yang terjadi dalam satu malam saja. Isra dan Mi'raj ini umum diperingati umat Islam sedunia pada tanggal 27 Rajab. Itu pada bulan Hijriahnya. Nah, insya Allah besok pada bulan Masehinya bertepatan pada hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dilukiskan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda atau kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar dan maha melihat. Isra itu sendiri artinya perjalanan malam, di mana peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Ka'bah, dari Mekah, menuju Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Nah, anak-anak tahu nggak? Jarak dari Mekah ke Yerusalem itu beribu-ribu kilometer. Nah, pada zaman dahulu umumnya jika ditempuh menggunakan kuda atau unta itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, perjalanan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mampu mencapainya hanya dalam semalam saja. Masya Allah, luar biasa ya nak. Allah itu maha berkehendak. Allah itu maha segalanya. Allah itu maha agung atas kehendaknya. Adapun Mi'raj yaitu kenaikan di mana peristiwa saat Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis yang berada di Yerusalem menuju Sidratul Muntaha melewati 7 langit. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj? Nah, Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah tahun kesedihan, di mana ketika Nabi Muhammad SAW melepas kepergian pamannya yang ketika itu sangat melindungi beliau, yang bernama Abu Thalib. Nah, kepergiannya kemana? Abu Thalib meninggal, wafat pada kala itu. Tidak lama kemudian, istri tercintanya Nabi Muhammad SAW yang bernama Khadijah juga meninggal. Nah, di situ kita bisa merasakan ya betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Ketika Nabi Muhammad SAW bersedih, Allah memberikan hiburan berupa Isra dan Mi'raj tersebut. Saat perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, ada yang tahu nggak ya kira-kira naik kendaraan apa ya? Kok bisa perjalanan yang jauh itu bisa ditempuh hanya semalam? Nah, kala itu Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril menaiki kendaraan yang bernama buruk. Hmm, Buruk merupakan sejenis hewan yang dikirimkan oleh Allah, di mana ciri-cirinya lebih tinggi dari himar atau keledai dan lebih pendek dari bagol. Bagol itu kuda. Buruk ini mempunyai sayap yang berwarna putih, bersih, lebar, luas, dan sangat indah. Sesampai di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW menjadi imam para nabi di tempat tersebut. Kemudian selesai sholat, beliau diberi 3 gelas dengan isi yang berbeda-beda. Gelas yang pertama isinya homer, gelas yang kedua isinya susu, dan gelas yang ketiga isinya air putih. Kira-kira Nabi Muhammad SAW memilih yang mana ya? Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW memilih gelas yang berisi susu yang disebut oleh malaikat Jibril, artinya sebagai memilih fitrah atau agama Islam. Nah, setelah selesai dari Baitul Maqdis, kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan lagi. Beliau menuju Sidratul Muntaha, yaitu melakukan Mi'raj, melewati langit dunia yang pertama, kedua, sampai ketujuh. Nah, dalam proses Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi-nabi pilihan di setiap langitnya. Pada langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pada langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian pada langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah anak-anak, Isra dan Mi'raj ini adalah bukti kekuasaan Allah yang mana mampu melampaui segalanya tanpa terbatas ruang dan waktu. Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai gambaran insan kamil, yaitu manusia yang sempurna, yang mana mampu mencapai titik penghambaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itu tadi kisah tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak cukup menyimak saja. Semoga apa yang Bunda Emma ceritakan, yang Bunda Emma sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk anak-anak semuanya. Sekarang yuk kita lanjut ke pembelajaran berikutnya.